silakan diberikan penyampaian. Saya? Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman Forum Jurnalis Pengawal Reformasi NTT, dan selamat siang juga untuk Ketua Komisi 1 DPR NTT bersama teman-teman anggota dan anggota DPRD lainnya ya. Saya Novemi Leo dari Poskupang dan juga dari Persatuan Wartawan Indonesia cabang NTT. Baik, saya rasa saya hanya menambahkan tentang aspirasi dari teman-teman Forum Jurnalis Pengawal Reformasi NTT ini, bahwa melihat dari rancangan undang-undang yang sementara akan juga dibahas oleh DPR RI kita, bagi kami sebenarnya ada 3 hal yang penting. 3 hal penting itu yang kami melihat dari rancangan undang-undang itu. Pertama, ada pelanggaran hak asasi manusia di sana. Kedua, ada pengabaian proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Dan ketiga, perhatiannya adalah mengenai perluasan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Yang pertama, tentang pelanggaran hak asasi manusia. Apa? Siapa yang dilanggar hak asasi manusia dalam undang-undang ini? Yaitu pers, yaitu jurnalis. Kenapa dilanggar? Karena ada salah satu pasal yang akan dibahas dalam rancangan undang-undang itu, saya catat ya supaya tidak salah, adalah pasal 50B ayat 2 huruf C. Di situ rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa ada pembatasan tentang karya jurnalis yang bersifat eksklusif investigasi. Ya, kenapa melanggar? Karena begini. Ini sebenarnya melanggar tidak saja kepada Undang-Undang Pers itu sendiri 4099, tapi juga sebenarnya melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar ya, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pikiran, melalui pendapat dan sebagainya. Dan juga pelanggaran ini juga terjadi pada Undang-Undang Pers itu sendiri, yaitu pasal 4 ayat 2 ya. Nah, kenapa? Karena di situ di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers itu menyebutkan bahwa pers Indonesia itu tidak boleh tuh ada pemberedelan, ada penyensoran atau ada pembatasan. Dan ini rancangan undang-undang ini berarti ada pembatasan jurnalis menulis berita investigasi. Padahal teman-teman dan Komisi 1 DPR NTT, investigasi itu adalah karya jurnalistik yang tertinggi. Kenapa? Karena di media-media sosial, mereka menuliskan berita-berita, bisa menuliskan berita fake news dan sebagainya. Tetapi untuk penulisan berita investigasi itu ada pada jurnalis. Jadi ketika itu dibatasi, kita merasa bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pers itu. Sehingga itu yang pertama catatannya yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada pengabaian dalam proses penyusunan pembentukan rancangan undang-undang itu. Kenapa? Karena rancangan undang-undang itu Komisi 1 di situ hanya menyebutkan dasar hukum dari rancangan undang-undang itu hanyalah Undang-Undang Dasar 45. Padahal kita tahu bahwa ada Undang-Undang Pers kan 4099 harusnya dimasukkan. Undang-undang itu sebagai dasar juga rancangan undang-undang. Kenapa tidak dimasukkan? Seperti itu ya. Terus kemudian pengabaian lain bahwa DPR RI itu tidak melibatkan organisasi pers, tidak melibatkan masyarakat pers, tidak melibatkan pekerja sosial, pekerja seni ya, karena di rancangan undang-undang itu juga ada membahas tentang ekspresi dan sebagainya. Artinya berarti ini bagaimana masa DPR RI kemudian membahas sesuatu, kemudian mengabaikan terhadap proses dari pembentukan rancangan undang-undang itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tadi saya bilang perlu perhatian adalah tentang perluasan dari Komisi Penyiaran Indonesia juga untuk ikut mengawasi pers itu sendiri. Padahal kita tahu Ketua Komisi 1 dan teman-teman anggota DPRD bahwa pengawasan itu kan sudah ada Dewan Pers. Kita sudah ada Dewan Pers dan itu diatur dalam pasal, supaya saya tidak salah ya, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers ya, bahwa Dewan Pers itu yang menyelesaikan sengketa pers, bukan KPI. Ketika pemerintah atau DPRD sudah meluaskan pengawasan itu kepada KPI, apa jadinya kita? Kita mengkhawatirkan bahwa ketika KPI itu diberikan kewenangan untuk ikut mengawasi karya-karya jurnalistik, itu punya kepentingan. Kenapa? Karena KPI itu diangkat oleh lembaga politik. KPI pusat nanti akan diangkat oleh DPR RI.
komisi nanti di DPR NTT, komisi KPI yang NTT, begitupun di kabupaten akan diangkat oleh DPR ini. Nah, ini kan syarat muatan politik. Itu kekhawatiran kita. Jadi kita berharap bahwa kembalikan saja kepada Dewan Pers itu yang mengawasi seperti itu. Kenapa harus Dewan Pers itu yang mengawasi dan tetap harus begini? Karena anggota-anggota Dewan Pers itu adil ya. Adil kenapa? Di situ ada organisasi pers, di situ ada masyarakat juga. Jadi adil ketika Dewan Pers mengawasi karya-karya jurnalistik itu final seperti itu. Jadi kami sangat berharap Komisi 1 bisa memperhatikan 3 hal ini untuk disampaikan kepada teman-teman di DPR RI seperti itu. Dan juga saya juga berharap bahwa kita teman-teman pers juga jangan patah semangat ya. Sebenarnya kita tidak ada masalah ketika rancangan undang-undang itu dibentuk. Kenapa? Toh undang-undang ketika dibentuk atau direvisi itu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pasti dirubah dong ya. Tetapi mohonlah ketika ada perubahan untuk rancangan undang-undang itu yang objektif, yang memenuhi aturan main, tidak serta-merta seperti yang tengah dipertontonkan oleh DPR RI kepada kita terkait dengan undang-undang penyiaran ini ya. Apalagi pers itu salah satu dari pilar demokrasi selain eksekutif, legislatif dan juga yudikatif ya. Jadi ketika rancangan undang-undang ini tidak memihak kepada pers, berarti pers tengah dibungkam dan sebagainya seperti itu. Kita mendukung rancangan undang-undang itu kalau yang direvisi itu masuk akal, kalau yang direvisi itu bisa menjamin kebebasan pers. Sebenarnya rancangan undang-undang yang direvisi itu seharusnya menjamin atau menjawab tantangan pers saat ini kan, tetapi ketika rancangan undang-undang itu tidak menjamin atau tidak mendukung dan tidak menjawab tantangan pers masa kini, ya buat apa ada revisi dari rancangan undang-undang itu? Seperti itu. Dan teman-teman buka mata, buka telinga dan buka suara, karena saya juga ya ini namanya kita mencurigai ya. Jangan sampai kemudian kita meloloskan isu-isu lain. Mungkin saja isu ini, rancangan undang-undang penyiaran ini dimainkan karena ini kan sudah lama di prolegnas, kemudian baru dimunculkan. Jangan sampai kita mengabaikan isu-isu lain karena semua mata, mulut dan telinga kita tertuju pada proses rancangan undang-undang pers, kemudian kita mengabaikan isu-isu lainnya. Seperti itu, kami berharap Komisi 1 bisa meneruskannya. Terima kasih. Baik, ada yang lain sebelum nanti dijawab oleh teman-teman. Baik, terima kasih Ade. Sekali lagi kami mau menyampaikan setelah dari sini kami akan melaporkan kepada pimpinan DPD. Percayalah kepada kami berlima untuk melakukan konsultasi internal di DPD NTT tentang pasal-pasal krusial yang menyandra teman-teman ini. Percaya dengan itu, silakan bisa melakukan komunikasi ke semua fraksi untuk melakukan koordinasi ke DPR RI karena yang menetapkan dan memutuskan terkait undang-undang domainnya ada di DPR. Semoga komunikasi yang kami lakukan bisa berhasil dan kita semua semangat menolak diskriminasi terhadap pers harus kita sama-sama. Kapan kira-kira kepastiannya? Ya. Soal waktu apa berkas yang kami sampaikan pernyataan sikap ini bisa sampai ke fraksi misalnya PKB, PDI, Pak Firza Pata di DPR RI atau mungkin Gerindra. Lanjut dulu kan. Silakan. Baik, saya mau lanjut itu ya. Bagaimana komunikasi selanjutnya? Masing-masing kami ini punya fraksi, kecuali minta maaf Pak, ini Perindo ya tidak ada di sana. Tapi Gerindra ada, PKB saya Pak Hans, PDIP Pak Vincent dan fraksi lain yang ada di DPR RI yang tidak hadir di sini. Setelah dari sini kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan. Yang pasti bahwa kami akan melakukan konsolidasi internal di DPRD NTT. Selanjutnya masing-masing kami akan internal di fraksi untuk bisa disampaikan ke fraksi, sekali lagi ke fraksi yang ada di DPR RI karena domain pembuat undang-undang ada di DPR.